adalah 7 tokoh dari Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Adnan Kapaulani, yang kedua ada Wage Rudolf Supratman, yang ketiga ada Dr. Muwardi, yang keempat ada Sultan Muhammad Amin, yang kelima ada Sarmidi Mangun Sarkoro, yang keenam ada Johannes Leimena, dan yang terakhir ada Arnold Monologu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Nurbiansyah dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Tahunan Perjalanan Sumpah Pemuda. Di sini ada Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, dan di bawahnya ada berdirinya Image Verdi pada tanggal 22 Desember 1908, dan di sini ada berdirinya Image Partich pada tahun 1912, dan di atasnya ada berdirinya Trikoro Darmo pada 7 Maret 1915, dan di bawahnya ada berdirinya Jong Sumatera Won pada tanggal 19 Desember 1917, dan di bawahnya ada Trikoro Darmo menjadi Jong Java pada tanggal 12 Juni 1908, dan di sini ada Indich Verdi yang diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun dan tanggal 11 Januari 1925, terbentuknya Jong Islamitan Won pada 1 Januari 1925. Ini ada Kongres Pemuda pertama yang terjadi pada tanggal 30 April sampai 20 Mei 1926, dan di bawahnya ada berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI September 1976, dan di atas itu ada Kongres Pemuda kedua terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan oleh W.R. Supratman pada tahun 1928, dan di bawahnya ada Jong Indonesia berdiri pada tanggal 20 Februari 1927 dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Desember 1927. Dan di bawahnya ada berdirinya Pemuda Kaum Betawi pada awal 1927. Dan di bawahnya ada pembentukan pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPKI pada tanggal 17 Desember 1927. Dan di sini ada dibentuknya Komisi Persiapan Badan Persatuan Kepanduan Nasional Setelah Indonesia Moeda, terbentuk didirikan Kepemudaan Bangsa Indonesia KBI pada tanggal 1930. Dan di sini ada Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada tanggal 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Dan di sini ada lagu Indonesia Raya diubah untuk kepentingan propaganda Jepang pada tahun 1944. Dan di sini ada proklamasi kemerdekaan RI dan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Dan di bawahnya ada pada sidang BPUPKI Muhammad Yamin membahas mengenai wilayah tanah air dan bahasa sebagai implementasi Sumpah Pemuda. Dan di sini ada Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional bukan hari libur pada tahun 1959. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Rifani Nurbiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandi Firdaus dari kelompok 6. Saya menjelaskan tentang Jong Java. Di sini adalah Jong Java atau sebelumnya dikenal dengan nama Trikoro Darmo, didirikan oleh Satiman Wirjo Sanjojo Kadarman dan Sudarso pada 7 Maret 1915. Tujuan utama Jong Java adalah mempersatukan para pelajar Jawa termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa, serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Bagi Jong Java, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Satiman Wirjo Sanjojo kemudian menjadi ketua Jong Java, Wongsonegoro sebagai sekretaris, dan Sutomo sebagai bendara. Beberapa anggota Jong Java antara lain Molis. Ini ada perkumpulan Jong Java. Jong Java juga mewadahi kaum perempuan untuk andil dalam arena pergerakan. Di sini juga ada Kongres Jong Java di Solo pada tanggal 27 sampai 31 Desember 1926.
Musodo dan Abdul Rahman. Untuk menarik dan mengembangkan minat para pemuda, Jong Java memiliki beberapa kegiatan seperti kesenian Jawa, Langing Sibo, tim sepak bola Jong Java, dan kepanduan Jong Java atau JJP. Di sini ada Jong Sumatranen Bon. Di sini ada foto anggota Jong Sumatranen Bon pada tahun 1924. Jong Sumatranen Bon didirikan pada Desember 1917 di Weltevreden, Batavia. Sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Sumatera, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan Sumatera, dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka akan menjadi pimpinan di masa depan. Para pendiri Jong Sumatranen Bon adalah Tungku Mansur, Muhammad Anas, Muhammad Amir, Munir Nasution, dan Kamun. Tengku Mansur terpilih sebagai ketua pertama Jong Sumatranen Bon. Organisasi ini mempunyai cabang di Batavia, Jakarta, Buitenzorg, Bogor, Serang, Sukabumi, Bandung, Purworejo, Padang, dan Pitingi. Sejumlah tokoh pergerakan nasional yang lahir dari rahim organisasi ini diantaranya adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Baghdad Johan, Abu Hanifah, Adnan Kapaugani, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Muhammad Amir. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang Jong Java dan Jong Sumatranen Bon. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Hari Pribadi ingin menjelaskan tentang Jong Batak Bon. Awalnya Jong Batak Bon tergabung dalam Jong Sumatranen Bon, namun karena terdapat perbedaan budaya, pada 1926 Jong Batak Bon memisahkan diri. Beberapa tokoh dari Jong Batak Bon adalah Sanusi Pane, Tadung Sultan Gunung, Mulia, Adam Malik, Batubara, Saleh Said Harahap, Arifin Harahap, dan Amir Syarifuddin. Sama seperti organisasi kedaerahan lainnya, Jong Batak Bon memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu mengeratkan persatuan di kalangan mahasiswa Batak. Panitia Kongres Pemuda kedua dari Jong Batak Bon adalah Amir Syarifuddin yang bertugas sebagai bendahara. Ini adalah foto Amir Syarifuddin, tokoh Jong Batak Bon ketika menempuh studi di Belanda. Ini adalah foto Sanusi Pane, tokoh Jong Batak Bon. Ini adalah foto pengurus Jong Batak Bon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syauki Aska dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Jong Islamieten Bon. Jong Islamieten Bon didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Berdirinya Jong Islamieten Bon tidak dapat dilepaskan dari dukungan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan H.O.S. Cokroaminoto. Ketua pertama Jong Islamieten Bon adalah R. Syamsul Rijal, sedangkan H. Agus Salim diangkat sebagai penasihat. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun hidup secara Islam, dan menciptakan persatuan dalam Islam. Jong Islamieten Bon aktif menghadiri rapat-rapat, baik persiapan maupun saat penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Pertama dan Kongres Pemuda kedua. Berikut adalah foto anggota organisasi Jong Islamieten Bon, dan ini adalah foto pengurus organisasi Jong Islamieten Bon cabang Bandung 1925. Ini adalah pemuda kaum Betawi. Pemuda kaum Betawi berdiri pada 1927. Sebelumnya, pelajar dari Betawi tergabung ke dalam Jong Java maupun Sekar Rukun. Pada pelajar dari Betawi merasa perlu wadah baru. 4 Betawi menjadi identitas utama organisasi. M. Tabrani terpilih sebagai ketua pertama. Pada Kongres Pemuda kedua, pemuda kaum Betawi mengutus M. Rohyani Suud sebagai panitia umum 5. Ini adalah foto anggota organisasi pemuda kaum Betawi 1928. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pendiri Sekar Rukun adalah pelajar dari sekolah guru Quick School. Para pelopor Sekar Rukun diantaranya ada Doni Ismail, Iki Adi Wijaya, di sini ada Juwariyah Ilman, Muhammad Sapi'i,
Mangkudigona dan Iwa Kusuma Sumantri. Struktur pengurusan Sekar Rukun saat itu adalah Prof. Dr. Husein Jajadiningrat sebagai pembina, Iki Adiwijajah sebagai presiden, Doni Ismail sebagai wakil presiden, Nawawi sebagai sekretaris, Sanusa sebagai sekretaris 2, Surija sebagai bendahara, Samjun dan Usman sebagai anggota, Kornel Singawinata menjadi perwakilan dari Sekar Rukun untuk menjadi peserta pada Kongres Pemuda K2. Di sini terdapat foto dari Iwa Kusuman Sumantri. Dan di sini terdapat cahaya dari timur, dan ini adalah foto Sarekat Minahasa memeriahkan pendirian Red Hook School atau yang disingkat RHS pada 1924. Sarekat Minahasa merupakan perkumpulan kesenian para pelajar Minahasa di Red Hook School Batavia. Para pemuda dari Jong Minahasa, Sarekat Minahasa, Jong Ambon, dan Sarekat Ambon juga berupaya menunjukkan identitas kedaerahan masing-masing. Kendati demikian, perkumpulan-perkumpulan pemuda ini mempunyai semangat untuk memperjuangkan dan memajukan nasib rakyat di daerahnya. Di sini ada dua tokoh. Dari foto pertama adalah Arnold Mononutu, tokoh Jong Celebes. Di sini ada Johannes Leimena, pendiri Jong Ambon, Jong Celebes. Jong Celebes memiliki tujuan untuk menyatukan para pelajar yang berasal dari Sulawesi. Organisasi ini didirikan antaranya 1918 sampai 1919. Beberapa tokoh dari organisasi Jong Celebes adalah Romandor, Cornelis Lefran Sendu, Arnold Mononutu, Lena Mokokinta, dan Agustin Magdalena Wongoroto dalam Kongres Pemuda K2. SCR Sabak bertugas sebagai panitia umum 3. Di sebelahnya terdapat Jong Ambon. Jong Ambon berdiri pada tahun 1917. Jeremias Kayado menjadi ketua pertama Jong Ambon. Tujuan utama organisasi ini adalah menghimpun rasa persatuan para pelajar yang berasal dari Ambon. Dalam Kongres Pemuda K2, J. Leimena menjadi perwakilan dari Jong Ambon yang bertugas sebagai panitia umum 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Privadi Pribadi ingin menjelaskan Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 di Bandung dengan nama awal Jong Indonesia. Penggagasnya adalah RM Yusuf Hadi, Danu Haji Ningrat Sugiono, RR Sunario, dan MR Sartono. Anggotanya terdiri dari murid AMS, Al-Gisini, Middle Baris School, THS, Teknisi, Kuge School, LKS, Les Kuge School, dan Stovia School for Operating Funds University Aksen. Jong Indonesia mempunyai cabang di 8 kota besar: Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan Purwakarta. Karena Jong Indonesia lantas juga menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember 1927. Kemudian Putri Indonesia dibentuk untuk anggota perempuan. Nyonya Sugiono terpilih sebagai ketua pertama Putri Indonesia. PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Red Kuge School dan Teknisi Kuge School pada September 1926. PPPI bercita-cita menyatukan perkumpulan pemuda untuk berjuang melawan penjajahan. Tokoh PPPI yang terkemuka antara lain Sugondo Jojo Puspito, Sigit Gularso, Sumitro, Sami Jono, Hendro Martono, Subari, Rohjani, Sunarko, S. Juwenet, Posponegoro, Kuncoro, Wilopo, Surjadi, Akargani, Amir Syarifuddin, dan Abu Hanifah. Ini adalah foto anggota PPPI berfoto selama saat berwisata ke Cimelati, Bogor. Ini adalah foto pertemuan anggota Pemuda Indonesia dan anggota PPPI di Stasiun Gambir menjelang Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Ini adalah foto pengurus organisasi Pemuda Indonesia pada tahun 1929. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum
Indonesia aman dan berdasarkan Gerbong Jalan Keramat Raya nomor 100 Veltervelde, Batavia, 28 Oktober 1924. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini, Kongres berlangsung selama 6 jam dimulai pukul 17.30 sampai dengan 23.30. Di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kali oleh penciptanya, W.R. Supratman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Muhammad Firdaus. Di sini ada foto dari Muhammad Hatta mewakili PI dalam Kongres Liga Menentang Imperialisme di Belgia pada tanggal 10 Februari 1927. Dalam kongres tersebut, Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Manifesto Politik 1945 dalam Indonesia Merdeka edisi Februari 1945. Manifesto ini disampaikan dengan bersamaan pengumuman pengurus PI 1925. Manifesto Politik berisi hanya satu di Indonesia yang merasa dirinya bersatu padu, menyampingkan perbedaan antar kelompok yang bisa mematahkan kekuatan penjajahan. Tujuan bersama kemerdekaan Indonesia untuk realisasi suatu aksi massa nasionalis yang sadar dan menyandarkan diri kepada kekuatan sendiri. 2. Berpartisipasi dari semua lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan. Ini juga merupakan suatu syarat yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan itu. 3. Unsur dominan dan esensial dalam setiap masalah kenegaraan kolonial adalah konflik kepentingan antara si penjajah dan si terjajah. Kecenderungan dari politik si penjajah untuk menunjukkan dan menyamarkan unsur di atas harus dijawab dari segi si terjajah dengan lebih menajamkan dan menonjolkan kontradiksi. 4. Mengingat pengaruh penyelewengan, kesalahan dan demoralisasi dari penjajahan kepada keadaan fisikal dan psikologikal dari kehidupan Indonesia, diperlukan secara kuat bekerja untuk normalisasi hubungan spiritual dan material. Di sini ada foto dari para pengurus Perhimpunan Indonesia yang merilis manifesto politik pada tanggal 11 Januari 1925, dan ada foto pengurus Perhimpunan Indonesia 1924. Di sini juga ada bukti sejarah dari manifesto politik 1925. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.